contohnya mereka pernah klaim rumah sakit, Wah, gitu ya. ini ide juga nih, Bu. Bener ya, Ya, mereka udah pernah merasakan, jadi pada saat Ibu menginformasikan ini, mereka tanggapannya gimana, Bu? Biasanya karena udah pernah ngerasain ya? ya, jadi ya pastinya mereka positif gitu ya. Mereka pasti ngomong, "Apa itu Vera refreshing?" Jadi yang saya cari itu adalah target market nasabah lama dan target market nasabah baru, gitu ya. Nah, Mmm, nasabah baru itu nanti dari mana saya cerita, gitu ya. oke siap. Nah, target nasabah lama itu adalah saya cari adalah orang yang pasti masih punya kemampuan, punya Mhm. income gitu ya. Terus yang kedua, kepercayaan kepada diri saya dan kepercayaan dengan Prudential itu sangat besar, gitu ya. Misalnya salah satunya dari nasabah yang pernah klaim. Ya enggak mungkin, tapi enggak mungkin ya saya cari nasabah yang pernah klaim kanker gitu ya. Ya, Iya tapi enggak iya. apa-apa, tetap saya cari gitu ya. Oh, oke oke Nah, oke. nanti saya cerita sama Mbak Iya. Ira ya. Nah, nasabah yang pernah klaim rumah sakit misalnya ya sakit yang DB lah gitu ya Mbak Ira, terus sakit operasi usus buntu lah gitu ya. Ya pokoknya yang sakit yang ya yang bukan sakit yang resiko yang fatal gitu, yang saya cari mereka itu. Oke oke, itu Nah, adalah nasabah-nasabah yang Bu Vera temuin dulu, betul nggak? Nah, tadi betul. saya agak tergelitik, kalau nasabah barunya gimana dong? Kan kita masih ngomongin dari pricing, tapi tiba-tiba Bu Vera langsung kepikiran malah nasabah baru, gimana dong Bu, itu Bu? Nah, gini ya. Nasabah baru itu saya dapat dari klien-klien saya lama, Mbak Ira. Jadi yang saya lakukan adalah tentunya kan kalau kita silaturahmi ya, Mbak Ira. Betul. Kita silaturahmi kepada klien kita, dan itu kita juga ngomong repressing gitu kan, secara otomatis pada saat nasabah yang sudah menggunakan Prudential ya mereka iya aja, walaupun ada sih yang sedikit ngomel gitu kan Mbak Ira ya. Nah Normal itu ya Bu ya, kalau ada normal, sedikit. nggak apa-apa teman-teman ya. Nah karena nanti ada ide yang saya mau sampaikan buat teman-teman. Nah ini idenya tentang saya mencari target market nasabah baru. Saya selalu bilang gini sama klien saya, misalnya Bu Ira ya, Bu Ira, eh, thank you banget Bu Ira sudah kepercayaannya sangat besar, terutama dengan Prudential dan saya selaku agent dari Bu Ira. Nah, saya ingin ngobrol nih Bu Ira tentang bagaimana prospek ke depannya gitu ya. Nah, Bu Ira, apakah Bu Ira kalau hari ini ada satu minat yang besar, kalau misalnya nih Bu Ira bisa mendapatkan satu hal, membayar asuransi gratis. Bayar asuransi gratis, emang bisa Bu? Nah, itu ya, itu kalimat pertama yang saya ajukan. Terus yang Oke. kedua, Mbak Ira, sesuatu hal baik itu harus kita omongin atau tidak? Ya kalau yang buruk aja kadang-kadang diomongin apalagi yang baik ya Bu ya. Betul Ya ya. harus dikasih tahu dong, malah di-share ya Bu ya. Ya, Heeh. terus kalau kita umat Muslim, kita pastinya ingin dong nolong orang. Semakin banyak kita menolong orang, Betul, ya semakin banyak berkat untuk kita ya, gitu ya. Oke. setuju Bu, Nah, setuju. jadi niatan terbaik ya kita cerita ya. Nah, Mhm. jadi tiga hal itu saya sampaikan. Nah, yang mana yang masuk ke mereka? Jadi awal pertama saya ceritakan adalah bagaimana mereka bisa membayar asuransi gratis. Nah, saya bilang, Mhm. Mbak Ira, untuk sesuatu hal baik perlu kan kita bicarakan, ya perlu kita informasikan. Nah, Mbak Ira tentunya punya saudara, Mbak Ira juga tentunya punya teman dekat, punya teman bisnis, teman olahraga gitu ya. Nah, sewaktu kita mau memberikan kebaikan, nah salah satunya adalah dengan cara Mbak Ira referensikan apa yang sudah Mbak Ira nikmatin, yang punya kepada mereka ini. Jadi misalnya Mbak Ira referensikan bagaimana asuransi itu penting buat mereka dan keluarga mereka. Yang mana mereka misalnya belum punya perlindungan untuk kesehatan. Nah, Mbak Ira bisa infokan ke saya, atau mereka sudah punya tapi mereka belum punya untuk perlindungan income mereka. Nah, jadi bisa Mbak Ira sesuatu yang saya sampaikan ini Mbak Ira bisa referensikan ke saya. Ya paling tidak sedikit kok Mbak Ira, cuma 10 nama aja. Dan saya yakin Mbak Ira pasti punya teman atau saudara ini lebih dari 10. Mungkin bisa ribuan, tapi saya minta nggak banyak Mbak Ira, saya minta cuma 10. Dan tentunya yang kalau bisa ini yang tingkat ekonominya sama dengan Bu Ira. Wah ini ya, ini tipsnya ini mungkin agak sedikit menggelitik nih ya.
teman-teman ya. Saya mewakili teman-teman yang belum sempat ngechat nih. Kayaknya banyak yang mau ngechat. Bu, jangankan minta 10, 5 aja kadang-kadang saya agak maju mundur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bu Vera udah ngasih batasan yang punya level sama gitu, Bu. Kenapa Ibu mengutarakan itu? Apa Ibu nggak ada kekhawatiran dikasih aja bagus, apalagi Ibu ngasih syarat. Kenapa, Bu? Kenapa? Apa sih, Bu, yang melandasi Ibu menginformasikan itu, Bu? Ya, karena gini, kita supaya nggak buang waktu ya Mbak Ira ya, gitu Oke. ya. Terus yang kedua, Walaupun kita minta referensi, tapi jangan sampai kita bikin buang waktu kita ya, Bu, ya? ya, karena Mhm. menurut saya waktu ini sangat berharga gitu ya. Mmm. Nah, jadi kenapa saya bilang begitu? Ya, supaya calon klien yang akan direferensikan saya ini mereka punya kemampuan untuk membeli asuransi lagi. Gitu. Misalnya mereka udah Oke. punya asuransi, saya datengin mereka akhirnya beli lagi gitu ya. Atau mungkin yang belum punya asuransi, saya datengin dengan kalau tingkat ekonominya sama dengan klien saya, pasti mereka sanggup membeli. Gitu Mbak Ira. Nah, Oke. jadi pertanyaan Mbak Ira yang tadi bilang, jangankan 10, 5 aja. Nah, saya selalu Betul. katakan gitu dari awal. Saya nggak minta banyak. Saya percaya hari ini temennya Bu Ira, saudara, itu bisa kalau dikumpulkan bisa 1000 nama. Betul ya? Nah, saya hanya minta 10. Itu kecil sekali, gitu ya. Nah, tapi dengan 10 ini saya pastikan Ibu Ira punya jasa yang luar biasa dengan mereka, berkat yang luar biasa, ya. Bahkan dengan ini Bu Ira bisa ya tadi ya, yang kembali lagi tentunya Bu Ira mau kan dapat bayar asuransi gratis gitu. Oke, Bu, sampai ada yang ngechat, "Kok Bu Vera sepede itu?" Karena memang Bu Vera kenapa kita undang di sini, karena memang sepede itu ya, Bu, ya? Ya karena kalau saya Ini harus ngomong tuh, saya harus ngomong harus dengan klien detail. saya tuh begini Bu Ira gitu loh. Jadi apa ya, saya ini orang apa adanya. Nah klien saya tuh menilai saya seperti ini gitu ya. Mhm Nah jadi mhm saya suka mhm. sekali. Nah istilahnya tingkat percaya diri itu dimulai dari pikiran kita. Jadi kalau misalnya kita mikirin adalah kita bantu orang. Nah, jadi kita punya semangat yang luar biasa untuk bantu orang itu gitu loh. Nah, jadi bagi saya kalau kamu mau bantu jangan bantu setengah-setengah, bantu all gitu ya. Nah, jadi itu prinsip saya, Bu Ira. Jadi kalau setiap klien saya ya saya syukurin mereka selalu respect dengan saya gitu ya. Karena ya saya orangnya to the point gitu ya. Nah, seperti itu Bu Ira. Oke, Ya, karena saya baik. nggak mikirin bahwa saya mau datang ke rumah klien saya atau orang lain yang direferensikan demi uang. Walaupun memang Mhm saya tahu ya mhm ujung-ujungnya duit mhm gitu ya. mhm mhm. Tapi kita di balik itu bukan uang yang kita nomor satukan gitu loh. Yang kita Betul. nomor satukan itu adalah pelayanan sebetulnya gitu ya. Oke, betul, Bu. Nah, Bu, ada yang beberapa teman-teman yang tanya, maksudnya asuransi gratis itu gimana? Nah, mungkin Bu Vera bisa kasih info tuh, Bu, yang mengenai ini, Bu, ya, yang dimaksud dengan asuransi gratis itu apa tuh, Bu, Ya, sebenarnya? jadi saya bilang gini, kalau 10 ya Pak, Bapak sudah referensikan 10 dan tingkat ekonomi yang sama. Anggap mereka dari 10 ini adalah yang masuk sekitar 3 orang. 3 atau Mhm 2 lah gitu mhm istilahnya ya. Nggak mungkin 1 ya, karena kan kita punya kemampuan ya istilahnya skill kita juga udah oke lah ya. Misalnya kita punya 3 Bu Ira ya, dan mereka masuk kira-kira sama dengan klien saya. Kalau misalnya preminya 10 juta, saya harapkan juga punya 10 gitu kan. mhm Nah, jadi kalau 10 juta API kita kalikan 3, berarti kan punya 300 juta API gitu ya. Nah, mhm. 300 juta API, saya bilang, kita teman-teman, kita harus berbagi gitu ya, karena dia sudah mau berbagi klien dengan kita. Nah, ibaratnya saya kasih adalah komisi saya, Bu Ira. Gitu ya. Jadi Oh, saya kasih dua yang tawaran. Saya kasih dua iya tawaran adalah Flyer iya, atau mereka Proflyer. punya berbagi income dengan mereka, gitu ya. Nah, Oke jadi saya kasih 10% gitu ya. oke. Nah, itu selama setahun. Nah, itu mereka sudah happy banget gitu ya. Jadi begitu mereka dapat komisi gitu ya, Bu Ira ya. Dapat wih, dapat nih. Nah, ada keinginan lagi untuk nambah. Tanpa Oke. disuruh, saya dipanggil Bu Ira. C, atau Vera, ini ada klien, ada teman saya mau ikut asuransi.
karena mereka sudah mendapatkan manfaatnya. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran dengan Pro Flyer itu apa gitu ya, nanti mungkin bisa menghubungi leader masing-masing ya, teman-teman ya. Nanti kita nggak dibahas di sini karena kita masih mau Ya. membahas poin yang lebih penting lagi sebenarnya setelah Ini ini gini yaitu Mbak Ira, saya mm, mau ngomong, teman-teman mm, berbagi komisi bukan diskon. Jadi boleh cek seorang Vera Hartono tidak pernah kasih diskon. Ya, karena iya dong, nggak ya, boleh kan, tuh kan Bu. ya betul. Karena saya selalu ngomong sama klien saya, Bu, mau hari ini saya kasih diskon buat ibu atau bapak, tapi nanti pelayanan saya juga diskon. Widih, iya dong, masa dikasih diskon, betul nggak? Karena kita nih melayani seumur hidup, betul ya Bu ya? Yang Betul. dimaksud sama Bu Vera adalah yaitu Pro Flyer ya teman-teman ya, dan itu memang adalah hal yang yang legal, yang memang kita bisa berikan. Nah, teman-teman, gini Bu, mungkin teman-teman ini masih wah penasaran gimana nih seorang Bu Vera kok bisa sepede itu segala macam. Bu, kasih tahu kita dong Bu, bagaimana sih tipsnya nggak cuman repricing, tapi bisa sampai new business gitu loh, sampai closing new business itu gimana caranya? Itu yang kepengen tahu karena memang beberapa teman-teman di sini kalau aku repricing aja udah deg-degan, apalagi nawarin new business. Nah, gimana Bu? Nah, bisa ditampilin gampang gitu, gampang ya Mbak Ira ya. Saya punya slide Coba. bisa ditampilin Bu Ira, tolong. Oke, sip. Ya, Nah, ini Bu Ira ya. mhm. Memang kalau kita mau dapat berkat ya, kita harus rela untuk istilahnya ya repot gitu ya. Nah, Hmm. jadi nggak apa-apa ya teman-teman. Ini saya buat di Excel gitu ya. Kalau teman-teman mau nanti bisa minta sama Bu Ira gitu ya. Saya punya klien Bu Ira, satu keluarga gitu ya. Yang awalnya itu mereka ikut di tahun 2019 tuh program kesehatan gitu ya. Nah, ini saya tulis di sini program kesehatan. Nah, ini eh, premi-preminya bulanan yaitu PGB ya, mereka masuk PGB gitu ya. Terus mereka programnya Goal gitu ya Bu Ira ya. Nah, itu Mhm. saya tulis gitu ya. Saya tulis gitu ya. Terus oh, kekurangan akhirnya kita bisa tahu nih kekurangan klien kita ini apa Bu Ira. Mhm, Gitu mhm. loh. Oh, ternyata dia belum ada UP jiwa. Ternyata dia belum ada eh, sakit kritis gitu ya. Nah, itu Bu Ira ya. Oh, ternyata dia belum punya program warisan. Ternyata kalau dia punya anak, dia belum ada program pulcerah gitu Bu Ira. Wah, ini Ya. kalau saya lihat tiap tahun, Bu. Kalau saya lihat dari tahunnya ya, tiap tahun nambah polis. Gimana ini caranya? Wah, saya langsung ngebayangin, pasti teman-teman juga ngebayangin gimana komisinya. Nah, itu ya Bu Ira ya. Jadi saya selalu memakai ini gitu ya. Ke rumah klien saya selalu saya pakai ini gitu. Hmm. Nah, saya sibuk sedikit nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya happy karena eh, setiap tahun nasabah saya itu terinspirasi dengan ini gitu ya. Nah, setelah saya tulis gitu ya, saya ngeliat oh ternyata nasabah saya ini masih kurang gitu ya, menurut kita ya. Nah, Mhm. terus saya ingatkan Mbak Ira pada saat kita tulis ini, tolong jangan pakai asumsi gitu ya. Wah, ini nasabah punya uang nggak sih? Gitu ya. Ah, nasabah masih Hmm. ada minat nggak sih? Yang penting kita tahu bahwa nasabah ini masih hari ini bayar Mhm. gitu ya. Nah, yang saya bilang itu ekonominya masih bagus gitu ya. Nah, jadi langsung Mbak Ira saya pikirkan adalah oh saya punya konsep apa yang saya datang ke nasabah, nasabah itu akhirnya membuka dirinya bahwa oh iya ya, ternyata saya masih kurang gitu ya. Nah, terus mereka timbullah satu keinginan untuk membuka lagi. Oke. Nah, berarti kembali lagi ke mindset ya, Bu, ya. Jangan sampai kita punya pikiran sebelum datang ke rumah nasabah, "Bisa nggak ya ini bayar preminya?" Gitu ya, Bu, ya? Itu nggak Betul. boleh ya, Bu, ya? Nah, mau nambah lagi nggak dia ya gitu. Nah, betul. Mau nambah lagi nggak ya? Bukan bisa bayarnya nggak ya? Ada uangnya nggak ya? Karena jujur kadang-kadang kita udah ketemu nasabah udah deg-degan dulu, "Waduh gimana nih kalau bayarnya segini?" Kalau dihitung-hitung ini kayaknya, wah ya ini satu 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 keluarga ya, Bu, ya? Satu keluarga kan ini ya, Bu, ya? Satu keluarga kita hitung ini 20 juta lebih. Waduh, 20 juta. Nah,
Karena kita pada saat fact finding di awal kita kan udah tahu ya Bu ya, harusnya ya Bu Vera ya, kemampuan nasabah seperti apa. Nah, mungkin dengan review polis seperti ini kita jadi lebih tahu ya Bu, cuman kita berani apa enggak gitu datengin nasabah, benar nggak Bu ya? Nah, Untuk betul. menindaklanjutin. Wah, ini bisa tiap tahun seperti ini. Wah, berarti nggak salah dong, lagi-lagi kita harus curi, jangan curi dong, kita harus contek gitu ya. Kita Iya. harus contek nih, apa sih yang diaplikasikan sama Bu Vera. Bu, setelah kita udah tahu nih Bu, apa kekurangannya, tapi Bu, gimana caranya dari pertama kali, kan ini udah closing 4 atau bahkan PGB-nya sendiri aja ada 5 gitu kan ya. Ya, Mungkin ini satu orang tua sama 3 anaknya, terus gimana nambah perlu cerah lagi, warisan lagi, PCB lagi, perlu cinta lagi, itu gimana caranya Bu? Seorang Bu Vera Hartono nih Bu, kalau kita boleh contek lagi sekali lagi nih. Oke, saya ada boleh next. Nah, jadi gini ya, Bu Ira, saya selalu tanya sama klien saya, setelah ini ya kita bicara tentang program kesehatannya gitu ya. Nah, saya bicara begini, misalnya seperti Bu Ira, kita role play boleh ya Bu Ira ya? Boleh banget, itu yang malah diharapkan teman-teman gitu Bu. Ya, Saya mewakili teman-teman untuk role play. Gimana Bu? sebentar Saya ya. jadi nasabah ya Bu ya? Iya. Hmm. Jadi ini benar-benar kita dapat prakteknya langsung. Wah, ini pas banget. Sayang banget kalau sampai teman-teman ada yang nggak hadir. Makanya mumpung masih belum terlalu jauh bagi teman-teman atau mungkin Bapak Ibu leader yang hadir saat ini dan mungkin memang ada rekrutan belum join, yuk segera join karena Bu Vera ini benar-benar mau praktekin apa sih yang biasanya diomongin sama nasabahnya. Ya, Oke, Bu. ya. Jadi gini, saya selalu bilang sama klien saya, Pak, saya senang banget Bapak sudah sangat percaya dengan saya sebagai financial consultant atau penasihat keuangan dari keluarga Bu Ira gitu ya. Nah, Bu Ira hari ini terutama Bu Ira kan sudah pernah ini melakukan klaim gitu ya Bu Ira ya. Mhm. Nah, saya mau cerita tentang kotak kesehatan atau kotak keamanan dan saya yakin itu pasti ada di rumahnya Bu Ira. Ya, Bu Ira pasti punya kan kotak P3K? Punya sih, Bu. Tapi Punya ya? nggak dibuat jaga-jaga aja sih. Oh ya, jaga-jaga ya. Nah, kira-kira di dalam kotak P3K itu isinya apa ya? Biasanya yang harus wajib itu obat sakit kepala, terus karena saya punya baby berarti ada demam, obat demam anak-anak, obat batuk ya Bu ya. Ya obat diare ya segala macam. Atau ini Bu ada plester luka ya biasanya kan kadang-kadang anak-anak main-main terus luka gitu ya Bu. Nah itu sih persiapan aja Bu. Oh, gitu ya. Oke, thank Mm-mm. you. Berarti setuju ya, Bu, bahwa dalam kehidupan kita ini kita mesti punya punya tindakan untuk berjaga-jaga. Iya pasti harus Betul lah ya, Bu. Bu Ira ya. Oke. Mm-mm. Nah, Bu, ibaratnya sekarang kotak keamanan kalau itu kan kesehatan. Nah, ini kita bicara kotak keamanan keuangan keluarga Ibu. Gitu Oke. ya. Nah, kotak keamanan keuangan keluarga Ibu itu hanya sebatas untuk menjaga cash flow. Nah, saya tunjukkan ya tadi Excel-nya ya, menjaga Mm-mm. cash flow. Cash flow itu adalah Bu Ira, uang yang berputar di tabungan Ibu, di dompet Ibu, istilahnya di deposito Ibu, uang cash lah kita bilang ya, Mm-mm. atau Mm-mm. mungkin di modal kerja Bu Ira, gitu ya, modal Mm-mm. bisnis ya, gitu ya. Nah, tentunya karena Bu Ira sudah memiliki program PPH Plus gitu ya, yang cashless, maka saya yakin terjagalah cash flow Ibu. Gitu ya. Oke. Ini nggak akan terjadi masalah. Nah, ibaratnya sekarang terjadi resiko sakit, Ibu keluar pembiayaannya itu 100 juta aman. Sampai 1 miliar aman. Bahkan sampai bermiliar-miliar, 5 miliar, 10 miliar Ibu akan aman. Itu Berarti sudah aman dong Bu ya? nggak aman ya. Nah, Mm-mm. tapi menurut saya itu aman level 1. Ya kan? Oh, Nah, oke. gitu ya Bu ya. Kita makanan aja sampai ada level 2, level 3, level 4 Bu Ira ya. Betul, betul, Nah, betul. jadi ini juga penting Bu Ira. Pada saat hal itu terjadi, Ibu tahu nggak Bu bahwa
mau habis 100 juta, 500 juta, 1 miliar misalnya Bu Ira. Uang ini Prudential bayarkan ke rumah sakit loh Bu. Iya, pasti. Betul ya Kan Bu buat Ira? bayar tagihan saya, Bu. Betul. Nah, Mm-mm. Bu, ini artinya Ibu memperkaya rumah sakit. Prudential juga memperkaya rumah sakit. Betul ya? Oke, Nah, oke. uang itu tidak akan pernah masuk ke rekening Ibu. Iya sih, Gitu. pasti. Tidak akan bisa menambah kekayaan Ibu. Hmm, Ya kan? Betul ya Bu betul, ya? Karena betul, uang betul. itu masuknya ke rumah sakit. Nah, pernah nggak atau menjadi satu kebutuhan nggak kalau Ibu sekarang terserang ada resiko itu yang kita tahu. Tindakan jaga-jaga ini berarti setiap hari, setiap saat kita bisa mengalami ya musibah ya Bu Ira ya. Mm-mm. Nah, yang saya tanya, apa ya kira-kira yang Ibu akan lakukan di saat ada kondisi kritis tadi ya. Nah, uang ini bukan kita masukkan ke rumah sakit, kita masukkan ke rekening Ibu. Nah, ini berharga nggak buat Ibu ya kira-kira Bu Ira? Wah, berharga banget pasti ya. Saya Ya, juga baru mikir nih, Bu, kalau iya ya gitu. Kalau rumah sakit beres, tapi gimana ya sama income saya gitu ya, Bu. gitu ya. Nah, Mm-mm. karena rumah sakit masuk 1 miliar berharga juga kalau ternyata ada uang 1 miliar masuk di rekening Ibu. Bu Ira, ya, Benar-benar, betul ya. Nah, betul. jadi ternyata kotak keamanan yang saya cek sekarang setelah kita lihat di Excel untuk menambah aset ataupun menjaga aset dari keluarga Ibu ini belum ada Bu Ira. Nah, Oh, ibaratnya gitu. uang yang masuk tadi mau 1 miliar, mau 2 miliar itu belum ada Bu Ira. Oke, oke. Wah, ya. Berarti kita udah pada nyatet belum nih ya? Gimana menurut teman-teman? Oke nggak? Kalau oke boleh dong kasih jempol nih ya. Atau banyak ini Bu yang ngasih love jempol love. Wah, ya. Ya, Bener-bener oke, oke, oke. nah Iya itu bener ya Bu ya. Itu ya cara cara untuk menginformasikan kebutuhan mereka sebenarnya Bu ya. betul. Oke, Itu oke. cara saya yang pertama, gitu ya Bu Mhm. ya. Nah, lanjut lagi, saya punya cara kedua. Nah, Pak, dari Bu Ira, dari kotak keamanan ini, tentunya saya yakin mana yang menjadi satu kebutuhan Ibu, menjaga cash flow sudah ya. Nah, untuk menjaga aset dan menambah aset, ini juga menurut Ibu penting kah? Atau sangat-sangat penting? Menambah aset untuk warisan gitu berarti ya, Bu, ya? Ya, bisa menambah aset untuk warisan, bisa menambah aset untuk pensiun Ibu, bisa Wah, itu penting banget, Bu. bisa juga menjaga aset di saat ada resiko sakit kritis ya Bu ya. Ya kita Oke. kan pastinya nggak bisa bekerja sekian Mhm, lama ya Bu Ira ya, betul ya. mhm, mhm. Nah jadi tentunya mau 1 tahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah terjadi resiko ini menyebabkan seseorang misalnya dia bisnis ya itu bisa terjadi kendala gitu ya. Nah karena dia berobat, nah bisnisnya itu bisa terjadi kendala. Nah, kalau terjadi kendala, berarti income atau penghasilan dari bisnisnya bisa ada penurunan. Nah, kira-kira seperti ini, entah itu turun 10% atau bisa turun sampai 50%, bahkan 100%. Nah, Ibu sudah siap nggak, Bu ya? Hmm, jujur sih belum sih, Bu. Saya cuma punya manfaat rawat inap aja. Oke. Boleh, Bu, saya lagi mau kasih Ibu sebuah solusi? Boleh? Oh, boleh deh, Bu. Oke, ya. Next berikutnya. Oke, ya. Suara saya menghilang. Aman ya, Bu, ya? Aman? Saya dengar. Aman ya? Oke, Nah, berarti kalau ada yang timbul tenggelam berarti mungkin koneksi teman-teman ya. Nah, sip. ya. Nah, ini apa lagi nih, Bu? Nah, setelah tadi saya cerita bagaimana Ibu bisa menyiapkan keamanan di kotak 3, ya keamanan keuangan buat keluarga Ibu tadi, ya. Mhm. Saya lanjut bicara, Bu. Saya lihat ini pas kebetulan klien saya ini masih usia produktif ya, seperti Bu Ira ini kan masih usia produktif ya Bu Ira ya. Betul. Ya, kenapa usia produktif? Saya lihat Ibu kan masih usia sekitar 40 tahun ya Bu Ira ya, gitu ya.
Nah, dan Padahal saya maunya ngakunya 25 loh, Bu. oh 25 ya. Ya, ya. Ini 1.200 orang terus bilang saya 40, tapi nggak apa-apa, Bu. Kan ini contoh ya kan, contoh Contoh aja ya. ya, Bu ya, Sorry contoh ya Bu Ira aja. ya. Ya. Contoh aja. Nah, Iya, di usia bercanda, Bu. 45 ini pasti Oke. 40 tahun ini pasti Mm-mm. Bu Ira ini banyak sekali hal-hal yang sedang Ibu rencanakan, gitu ya. Bu? Pastinya, Sedang pastinya. Ibu rencanakan, sedang Ibu punya target besar, ya, punya Mhm. impian besar yang Mhm. pastinya saya yakin Ibu akan ingin untuk mencapainya, gitu ya. Nah, sebelum itu, boleh nggak Bu, kita berbicara tentang konsep ekonomi, Boleh banget, Bu. gitu ya. Gimana itu, Bu? Nah, saya tinggal pakai ini, Bu. Kalau hari ini di depan Bu Ira, gitu ya. Boleh Bu Ira, ini langsung saya close, saya langsung pakai misalnya Ibu coret-coret boleh? Oh, boleh banget, boleh banget. Wah, ini malah kalau pakai coret-coret berarti langsung praktek. Wah, ini memang kita tuh perlunya tuh ya seperti ini ya, teman-teman ya. Ngelihat secara langsung gimana sih caranya gitu. Ini kayak benar-benar kita join fieldwork gitu ya. Bener-bener dikasih tahu cara role play-nya, kita belajar langsung. Rugi banget kalau sampai kita nggak hadir hari ini. Sayang banget dong ya, Bu. Nah, Iya. gimana sih, Bu? Ibu ngomongnya gimana? Ini berarti benar-benar Em, pas waktu ketemu nasabah nih. Ya, ini saya mau masuk dulu, kok nggak bisa ya Bu Ira? Masuk dibuka di, oh ini bisa, oke, sorry, oke, Oke. Ibu tinggal share aja ya. oke, Nah, oke, sip. ya, Bu Ira, saya mau memberikan sebuah ini ya pertanyaan sama Bu Ira, tolong Bu Ira jawab ya. Bu Ira, kalau hari Oke, ini, Bu. Gimana, Bu? ya, saya yakin, ini boleh saya tahu nggak Bu, mobil impian Ibu apa ya Bu Ira? Wah, nggak terlalu muluk-muluk sih, Bu. Saya kepengen cuman punya Ferrari aja. Wow, Gitu. luar biasa ya Bu Ira ya. Iya Nah, dong, impian. Bener nggak, Bu? yes, betul Bu. Mm-mm. Kalau hari ini Ibu punya mobil Ferrari, kita Mm-mm. bilang ya. Nah, Ferrari itu kan kurang lebih sekitar 2M lebih ya Bu ya. Iya, betul. Sekitar segitu. Nah, tentunya Bu, pada saat Ibu bisa membeli mobil senilai 2 miliar, kita akan cerita tentang nilainya, gitu ya Bu ya. Mm-mm. Nilai ekonomisnya mobil ini. Nah, Bu, dengan adanya resiko-resiko, nah, Ibu kira-kira Kak Ira nggak muluk-muluk ya punya Ferrari? Namanya juga impian, bener ya, Bu Ya, ya? Masa ya, impiannya cuma segini doang gitu ya, gitu ya. kan? Nah, jadi Mm-mm. eh, kalau kita bicara dengan nilai daripada Ferrari ini, Mm-mm. tentunya dengan pada saat Ibu mengendarai Ferrari ini, di resiko di jalan itu akan terjadi resiko seperti apa ya Bu ya? Ya sama aja naik mobil biasa sebenarnya, Bu. Malah jadi saya agak worry gitu kan karena jalanan di Surabaya itu kan nggak mulus-mulus banget, Bu. Ibu tahu sendiri kalau Ibu main ke Surabaya. Benar ya, Bu? Ya, Jadi agak-agak takut sebenarnya malah. Mungkin Ferrari saya panasin puter-puter komplek aja deh, Bu. Gitu. Ntar kalau kenapa-napa. ya, berarti resiko ada 3 ya Bu ya. Kita Hmm, nabrak atau kita ditabrak atau mobil kita dicuri orang. iya, Bisa benar, ya Bu ya. benar. Nah, Bisa nah aja, Bu. bisa ya. Nah, Mm-mm. untuk mengantisipasi 3 hal itu, ya kan? Nah, Mm-mm. Bu, Ibu mau nggak melindungi mobil Ferrari itu? Ya mau, pastilah Bu. Saya tanpa ditawarin saya proteksi duluan Bu kalau punya Ferrari. Gitu ya. Mobil Nah, impian sayang-sayangnya kan Bu. ya. Nah, dengan Ibu membeli proteksi, kira-kira Bu, Ibu membeli proteksi itu dengan nilai yang sama atau turun dari nilai itu? Mau nggak Bu, nilai mobil Ferrari Ibu itu saya nilai senilai 500 juta aja Bu. Aduh Bu, ini kalau ada yang nawar 500 juta ini jujur langsung saya tinggal Bu. Orang nilainya 2 miliar, masa dinilai 500 juta? Kan gitu. Betul ya. Nah, Heeh. nah Langsung berarti jiwa ibu-ibu saya berontak kan emosi ya Bu ya. ya tes level 1 Ibu berarti lulus Oh gitu. lulus, oh Lulus ya. syukurlah. Oke. Bu, saya lihat rumah Ibu ini kan bagus banget ya Bu Ira ya. Ya, alhamdulillah, Bu. Nah,
kalau dinilai di total dengan bangunan, dengan kalau ini ada rumah ya Bu ya. Nah, rumah Ibu ini dengan bangunan, dengan isinya, ada nggak Bu 5 miliar ya Bu ya? Ya kurang lebih kali Bu ya, sama isinya ya, sama Sama isinya ya. isinya ya. Nah, oke Bu, dengan rumah seharga 5 miliar, tentunya kita juga tahu ya Bu ya, kalau mobil ada resiko, bagaimana dengan rumah? Pasti ada resiko ya Bu ya. Sama aja sih sebenarnya, sama aja. Oke, nah Ibu percaya ya, semakin besar nilai apa yang kita punya, semakin besar resikonya. Betul, betul. Gitu ya. Semakin worry ya Bu ya. Yes, betul ya. Nah, jadi kalimat-kalimat ini yang saya ucapkan ya, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi poinnya Anda harus tahu ya. Oke, Bu Ira. Nah, Bu Ira, dengan rumah 5 miliar, tentunya dengan adanya resiko yang sangat besar nantinya. Ya, entah itu resiko kita kebakaran gitu ya, resiko tentang gempa bumi, bencana dan semuanya gitu ya. Kira-kira Ibu harus nggak untuk melindungi rumah ini? Pasti lah. Pasti kita Pasti. harus ini ya, Nah, make sure biar nggak deg-degan ya Bu ya. gitu ya. Kalau waktu Ibu nantinya mau membeli 5 miliar, nilainya juga Ibu akan maunya 5 miliar atau nilainya hanya misalnya Bu, kita bilang 500 juta lagi. Ya jelas 5 miliar lah Bu, masa cuma di cover 10%-nya. Amit-amit kalau ada apa-apa masa cuma halaman doang yang di cover, kan nggak mungkin ya Bu. Gitu ya. Oke, Gitu, thank you iya. Bu. Level 2 Ibu terlampaui gitu ya. Waduh. Nah, Bu, jika hari ini saya datang gitu ya, dan ternyata saya lihat di rumah Ibu ini ada mesin pencetak uang, Bu. Oke. Ya. Salah satunya mesin pencetak uang itu adalah bisnis ya, Bu ya. Misalnya Ya. kita bicara bisnis. Oke. Bu, kalau dia bekerja ya kita bilang tetap mesin pencetak uang ya, Bu Ira ya. Oke. Nah, Bu Ira, jika mesin pencetak uang ini lancar gitu ya, tidak ada halangan, mesin pencetak uang Ibu misalnya hari ini menghasilkan satu hari itu adalah 1 juta. Oke. Gitu ya Bu Ira. Berarti kalau 30 hari tanpa halangan, itu ada 30 juta. Betul ya Bu Ira ya? Betul. Ya. Atau kita bisa ngomong kalau dia mobil Ferrari, berarti income-nya adalah kita bilang 1 M. 1 bulan 1 M. Ya, tergantung ya Bu Ira ya. Oke. Kita bilang hari ini kalau kita kalikan setahun, berarti mesin pencetak uang Ibu menghasilkan 360 juta. Betul. Ya, kalau 1 miliar, berarti 1 tahun 12 miliar. Ya, 1 bulan 1 miliar, 1 tahun 12 miliar. Oke. Nah, Bu Ira, kalau Ibu bisnis Ibu lancar, tidak terjadi kendala dalam 10 tahun, mesin pencetak uang Ibu ini bisa menghasilkan 120 miliar. Atau kalau yang 30 juta, 360, 10 tahun ini 3,6 miliar. Setuju, Bu? Betul, setuju. Iya, oke. Bu, namanya mesin, itu juga ada resikonya nggak, Bu? Ya kalau mesin di bisnis ya bisa Bu, namanya error, rusak, namanya mesin. Betul ya Bu ya. Nah, jadi sewaktu mesin Ibu rusak atau error, nah income Ibu, mesin itu juga tidak bisa menghasilkan uang. Kira-kira kerugiannya apa dampaknya buat Ibu dan keluarga Ibu ya? Wah kalau ini bisnis ya berarti berdampak sekali dong Bu ya kalau sampai mesin yang menghasilkan bisnis ini nanti error kan berarti nggak harusnya dapat berapa 12 M atau mungkin 360 juta itu akan jadi bermasalah ya tergantung kerusakannya sih sebenarnya ya tapi ya pasti ngefek lah. Pasti ngefek ya. Nah, kalau Ibu mau melindungi istilahnya supaya nantinya ada kenapa-napa, ada perlindungan untuk mesin pencetak uang Ibu oke nggak? Ya oke lah, oke banget. Nah, kalau Ibu bilang oke, kira-kira Ibu mau yang mana ya untuk dilindungi ya? Nilainya adalah 360 juta
atau 3.600.000.000, atau kalau misalnya dia hari ini kita berbicara adalah 12 miliar. 12 miliar atau 120 miliar yang Anda inginkan? Mungkin kalau aku dilihat-lihat dulu boleh ya Bu ya, nanti dicoba-coba dulu mungkin sekitar 2 miliar gimana Bu? Oke, teman-teman, Bu, kalau hari ini kita tidak langsung iyakan ya. Nah, Bu Ira, boleh nggak saya tanya? Kalau menurut Ibu hari ini, ya kan? Kalau ada sesuatu, kan kita mau melindungi nih mesin pencetak uang Ibu ya, supaya jika mesin ini rusak, tidak ada potensi Ibu stop ya, stop penghasilan gitu ya, stop kekayaan, ya kan? Nah, secara otomatis Ibu tidak bisa menambah kekayaan dan tidak bisa menjaga aset, betul ya Bu ya? Betul, Nah, betul. pertanyaannya, kalau Ibu bertemu dengan agen asuransi untuk melindungi ya potensi income yang Ibu bakalan mau hilang. Nah, Ibu kira-kira mau berapa ya potensinya untuk Ibu lindungin ya? Wah, ya berarti ya potensinya sebesar penghasilan saya harusnya ya, Bu ya. Nah, itu setahun atau seumur hidup Ibu, Bu? Ya semakin ya harusnya sih ini ya, maksudnya semakin panjang semakin baik. Tapi coba menurut Bu Vera kalau idealnya berapa tahun ya? Oke. Idealnya itu adalah 10 tahun, Bu. Itu Oke. pendekatan pertama. Pendekatan kedua itu adalah umur anak Ibu yang terkecil. Oke. Yang ketiga adalah istri, umur istri Ibu. Oh, berarti kalau Atau umur suami. Kalau sekarang adalah umur suami. Oke, umur pasangan berarti ya, Bu ya. Umur pasangan gitu ya. Nah, saya paling sering berbicara adalah umur anak. Jadi kalau misalnya anaknya sudah besar, saya nggak bicara soal anak. Saya berbicara tentang potensi income dia minimal 10 atau seumur hidup dia, misalnya 20 tahun, 30 tahun. Oke. Wah ya. Bu Ira, pertanyaannya hari ini, siapa mesin pencetak uang di rumahnya Bu Ira sekarang? Iya, sejauh ini sih suami saya sih, Bu. Gitu. Dan saya pastinya dong, saya juga gitu ya. Nah, suami dan istri ya berarti ya. Nah, berarti Bu, hari ini bolehkah saya bertemu dengan suaminya Bu Ira untuk menanyakan nilai ekonomis ini? Tentunya hari ini, baratnya rumah ya Bu ya. Kalau hari ini ada rumah, kita bilang Bu, rumah ini punya pondasi gitu ya, kiri dan kanan. Gitu. Kalau pondasi kirinya jatuh, hanya ada pondasi kanan, kira-kira rumah ini bagaimana Bu Ira? Wah, bakal goyang sih Bu pastinya. Goyah ya. Nah, inilah Bu, kenapa saya berbicara mesin pencetak uang di rumah Ibu. Kalau dua, berarti dua-duanya perlu kita lindungi. Ya kan? Nah, sehingga kita ada kepastian, sehingga Ibu dan Bapak, Ibu Ira dan Bapak ada kepastian untuk tetap bisa menambah kekayaan dan menjaga aset Ibu tadi. Oke. Apakah Ibu setuju saya lebih lanjut lagi untuk menghitungkan berapa angka kebutuhan Ibu, nilai ekonomis Ibu dan keluarga Ibu? Oke, siap Bu. Nggak apa-apa, boleh. Nanti saya undang sekalian suami saya ya. Wah, berikan aplaus dong teman-teman. Wah, berikan aplaus sekali lagi. Wah, keren ya. Nih, jadi sudah seorang Bu Vera Hartono tuh memberikan langsung role play-nya seperti ini. Wah, ya. Saya jadi benar-benar banyak belajar dari seorang Bu Vera. Nih, mulai dari bagaimana cara ngobrolnya. Ada yang tanya nih, karena saking nyimaknya ya Bu ya, mendengarkan. Takut nggak bisa nyatet karena kepengen tahu, melihat. Karena intonasi itu penting banget ya Bu ya. Ibu mengutarakan, menanyakan. Teman-teman don't worry, nanti apa yang kita lakukan role play ini nanti akan kita upload di Pro Expert ya. Jadi tetap stay tune aja, dengerin aja teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat kembali, yaitu rekamannya ada di Pro Expert. Ya. Nah Bu,
Tadi kan Ibu udah pakai nilai ekonomis, betul nggak? Jadi kita udah punya banyak tips tuh, mulai dari review polis, betul nggak? Kemudian Ibu informasikan mengenai P3K, sampai akhirnya Ibu membuka gitu ya pendekatan bahwa ya mengenai rawat inap itu kamu udah dapet gitu. Tapi bagaimana dengan ini nih, mengenai kesiapan kamu kondisi kritis sampai akhirnya jiwa. Dan teman-teman tadi hebatnya yaitu nggak cuma dikasih contoh yang level tinggi gitu Bu ya, level yang bawah pun gitu ya Bu ya, anggap nasabah saya masih bisa menyisihkan 1-2 juta per bulan gitu kan ya, atau bahkan mungkin ada teman-teman, "Kalau 1 juta saya belum bisa, gimana dong nasabah?" Ya masih bisa 500.000 karena itu bisa diimplementasikan di semua lini calon nasabah kita. Betul ya Bu Vera ya? Oh, jadi ibaratnya gini, kita itu ngomong aja, kita Mhm, memberikan edukasi gitu ya mhm, teman-teman ya. mhm, Sehingga nasabah kita itu mikir, ya kan? Kalau saya mhm, tambahin, Bu Ira, dengan konsep ini mhm. yang saya tadi berikan sama Ibu, kira-kira berdampak apa untuk keamanan keluarga Ibu? Oke, oke. Berarti jadi lebih aman lagi Bu ya, anggap kayak P3K tadi itu berarti lebih enak kalau punya semua obat yang kita butuhkan sewaktu-waktu gitu ya Bu ya? Ya, karena dengan adanya hari ini, Ibu bisa membuat satu planning, istilahnya, oh, perlindungan income keluarga saya senilai 10 tahun, ya kan, atau Mhm. 20 tahun. Berarti Ibu juga sudah membuat satu perencanaan untuk menambah kekayaan tanpa Ibu sadari. Ya, benar benar benar. Wah, keren. Sip 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 Bu. Wah, ini Setelah kalau itu setelah heeh, itu kita langsung cepet-cepet buat ilustrasi ya Bu Ira ya. iya, jangan ditunda-tunda dong Bu ya? Yes, langsung kita buat ilustrasi di depan dia. Sehingga dia Mmm, kalau nantinya Bu Ira dia bilang tadi, "Oh ya wes Per, aku nggak buat 12 miliar, tapi aku buatin dulu yang 5 miliar, ya, mhm. yang 3 miliar gitu." Nah, tapi itu kan dia sudah respect kan, sudah mulai apa ya, sudah Terbuka ya, Bu, ya? buka Terbuka pikirannya gitu pikirannya loh. bahwa nggak cuman rawat inap terus habis itu udah selesai beres gitu, ternyata masih ada PR-PR yang lain gitu ya, Bu, ya? Ya, gitu. Jadi dengan adanya Bapak atau Bu Ira sudah memikirkan hari ini sekarang ya, bahwa bagaimana cara Ibu Ira melindungi mesin pencetak uang keluarga? Berarti kira-kira Bu, apa yang Ibu targetkan? Misalnya sekarang Ibu targetkan untuk sekolah anak, Ibu targetkan untuk menambah bisnis, Ibu targetkan untuk membeli investasi, aset-aset. Bisa nggak tetap terlaksana Bu dengan adanya Ibu memberikan perlindungan untuk mesin pencetak uang ini? Ya, harusnya lebih aman lagi ya, karena kita kan mikirin bahwa ya tadi, siapa yang mencari nafkah tadi ya, Bu, ya? Harus diproteksi dulu. Nah, jadi Oke. ini yang perlu diingatkan kembali. Kita cek Mhm, lagi apa yang menjadi tujuannya dia, tujuan keuangannya dia. Bisa sampai nggak? Gitu loh. mhm, Adapun mhm. ada resiko ataupun tidak ada resiko, kalau dengan cara ini lebih bagus nggak? Gitu. Oke, waduh, Bu, jujur sih sebenarnya kalau ngobrol terus itu kita kepengen ngobrol terus karena memang ada batasan waktu nih. Kalau ngobrol sama Bu Vera seharian ya Bu ya. Saya sih seneng Bu Vera. Ya, yang saya gangguin kesibukan Bu Vera, Bu. Tapi Bu, ya di sesi yang luar biasa ini Bu, Bu tolong dong kasih tips terakhir lagi buat kita nih Bu ya. Di sharing session ini apa sih Bu sebenarnya yang bisa kita bawa pulang untuk sesi yang luar biasa dari Ibu ini? Ya, Bu Ira percaya teman-teman juga ya kan, kesuksesan itu 90% itu eh, 90% itu karena tentukan pikiran dan sikap mental kita, Bu Ira, gitu Mhm, ya. Sikap mental itu adalah males, gitu ya. Nah, ya negatif ya, yang negatif itu adalah mhm, males, suka menunda, gitu mhm. ya, Bu Ira ya. Terus eh, apa itu ya? Buang waktu, istilahnya gitu ya. Mhm. Nah, tidak melakukan apa yang dia tahu dia harus lakukan, gitu ya. Nah, 10% itu keahlian, ya. Jadi ternyata kalian itu hanya 10% untuk menciptakan kesuksesan atau kekayaan buat orang ini gitu loh ya. Tapi ternyata 90%. Nah, jadi yang saya mau tunjukkan buat
teman-teman Bu Ira. Ya, next gambarnya boleh. Oke, kita akan lihat sama-sama. Nah, hari ini di depan saya ini ada kompas. Ya, teman-teman ya, kompas. Ini yang selalu menyadarkan saya. Kompas ini ada utara, timur, selatan, dan barat. Gitu ya. Nah, ini jarum ini, ya, yang hitam ini, itu adalah kita sekarang, Bu Ira. Gitu ya. Oke. Mungkin di sini teman-teman ada yang punya keinginan adalah dia mau capai Star Club, Bu Ira. Amin, amin, Dia mau amin. capai agency director. Dia mau Amin. capai associate agency director. Amin, amin, Ya. amin. Tapi dia tidak menggunakan 90% tadi. Ya. Dia selalu di zona apa, Bu Ira? Nyaman terus ya, Bu ya. Nah, dia selalu di zona nyaman. Gitu ya. Nah, artinya dia melakukan apa? Penundaan. Gitu ya, Bu Ira ya. Dia melakukan penundaan, dia tidak mau membuat satu perubahan, dia tidak mau. Gitu ya. Nah, jadi di kampret son, betul Pak Jab ya. Nah, jadi jarum ini nggak akan bergerak, Bu Ira. Ya. Nah, jadi sebetulnya jarum ini menunjukkan adalah tentang semua yang terjadi dengan diri kita, itu adalah kesuksesan kita mengatur diri kita, Bu Ira. Nah, jarum ini menunjukkan kita sukses nggak mengatur diri kita. Kita mau nggak buat jarum ini bergerak, Bu Ira? Kita mau nggak? Karena dalam hidup ini ada 4 zona. Ya, teman-teman, ada zona nyaman. Jadi kalau Anda tidak mau terganggu zona nyaman Anda, ya, Anda selalu hidup dalam ketakutan, ya, takut supaya nanti nasabah kalau repressing marah-marah gitu ya. Anda nggak mau keluar dari zona nyaman Anda, ya kan? Anda juga nggak mau untuk reselling ulang misalnya. Nah, ini Anda tetap di zona nyaman, Bu Ira, gitu ya. Nah, tapi kalau Anda melepaskan diri Anda di zona nyaman, Anda ke zona belajar, ya kan? Oh, saya mau mengaplikasikan ilmunya Vera Hartono. Kalau seorang Vera Hartono aja bisa merubah keadaan yang tidak baik menjadi baik, saya juga bisa. Gitu ya. Nah, saya belajar. Nah, bergerak ini sedikit Bu Ira dia. Oke. Saya jatuh, saya berdiri lagi katanya Bu Vera. Gitu ya. Karena dari 10 orang yang saya cari, 10 orang target nasabah lama dan nasabah baru. Masa sih nggak ada 1 atau 2 atau 3 orang yang reselling, yang membuka polis dengan saya lagi. Mau itu Pru Cerah, mau itu PCB 88, mau itu Pru Cinta, betul ya? Pasti ada dong, betul ya? Nah, dengan konsep yang kita sudah kasih, terserah teman-teman mau jual apa, gitu ya. Nah, dari situ kalau kita sudah merespon, wow, ya, saya mau belajar, saya mau lakukan yang seperti Vera lakukan. Nah, disitulah akan ada pertumbuhan, zona pertumbuhan. Ya, nah ada booster, secara otomatis booster skill, booster kemampuan, booster income, booster omset juga. Ya, nah sampai akhirnya kita nggak tahu ternyata kita sudah di utara, kita sudah mencapai zona prestasi. Nah, jadi semua itu pengukuran sukses kita adalah diri kita, bukan orang lain. Kita mau nggak jarum ini bergerak? Mau banget dong ya, Gitu harusnya ya. Bu ya. Nah, next lagi berikutnya Bu Ira. Oke. Nah, kenapa saya bilang Bu Ira, hari ini Tuhan kasih kita 24 jam. Pertanyaannya, mau atau tidak kita gunakan 24 jam ini dengan hal-hal yang berguna. Dari jam 12, dari jam 10 misalnya, sampai jam 6, kita tidur. Ya, kita nggak ganggu waktu istirahat. Ya, setelah itu kita bangun, kita mulai olahraga, mandi, sarapan, belanja ke pasar kalau misalnya ibu-ibu Bu Ira ya, masak gitu ya, antarin anak misalnya sekolah gitu ya. Kita tidak menyita waktu keseharian kita. Maksudnya gini,
tugas kita apa sebagai ibu rumah tangga, jalankan. Tugas kita sebagai bapak ya jalankan, gitu ya. Nah, kita olahraga karena kita ingin tubuh kita sehat. Setelah itu, dari jam 9 pagi sampai jam 12, kita buat itu adalah jam bisnis kita. Betul ya Bu Ira ya? Kita jam bisnis itu yang mana kalau kita mau ketemu klien kita, setelah tadi Bu Vera bilang target market saya ini yang mana, ya kita tulis dan kita kerjakan. Gitu ya. Kita buat janji ketemu ya. Kita ngomong soal repressing, kita ngomong soal reselling ulang, upselling gitu ya. Nah, setelah itu jam 12 siang kita makan. Gitu ya. Nah, sampai jam 1 siang, kita mulai lagi mengawali. Dari jam 2 sampai jam 5, saya target bisnis saya lagi. Gitu. Saya ketemu dengan orang. Gitu ya. Nah, setelah itu jam 6 saya pulang rumah. Saya melakukan family time. Gitu ya. Atau saya juga menyusun rencana kerja untuk besok. Kira-kira apakah ini sulit menurut Bu Ira? Harusnya karena udah dikasih pemetaan seperti ini dan kita berarti bisa kita lakukan dong Bu ya. Very simple kan Bu ya. Sukses itu tidak pakai kalian. Tapi sukses itu 90% adalah tentang pikiran dan faktor mental Anda. Anda mau menggunakan waktu dengan baik? Pertanyaannya itu. Atau kita buang waktu kita dengan hal-hal yang tidak mendatangkan sesuatu hal yang berguna. Ya, kalau nasabah kita aja mau melakukan kebaikan, dia mereferensikan kepada kita. Lantas apa yang Anda lakukan untuk kebaikan Anda dan keluarga Anda? Oke, waduh, keren banget. Bu, bahasa anak sekarang itu yang kita dapat mulai dari Bu Vera awal sampai sekarang gitu Bu ya, itu daging semua ya, bener-bener udah dibuka semuanya sampai akhirnya dikasih tahu, ini loh jadwalnya tuh kayak gini, tinggal kita lakukan, bener ya Bu ya? Kalau sampai nggak dilakukan, kalau orang Surabaya bilang ya Bu ya, orang Jawa bilang itu kenemenan Bu ya, keterlaluan. Karena udah sampai dikasih tahu nih, bagaimana sih seorang Bu Vera bisa sukses sekarang ini mulai dari tidur sampai tidur lagi. Bu, thank you banget Bu atas waktunya, sharingnya. Saya kepengen sebenarnya kita kepengen ngobrol masih panjang lagi ya. Cuma ya itu tadi Bu, waktulah juga yang harus memisahkan kita. Bu, jangan bosan-bosan untuk sharing-sharing kita lagi Bu ya. Thank you Bu sekali lagi. Sampai ketemu ya Bu ya. Thank you Bu. Tapi saya senang banget ya. Itu tadi saya ngomong sampai akhir tetap 1.200. Luar biasa. Karena semuanya nyimak, semuanya mencatat, Bu. Bahkan sudah ada yang minta rekamannya karena kepengen bener-bener karena latihan itu kan role play harus diulang-ulang, betul ya, Bu ya? Ya, betul. Dan Bu Vera juga pesan nih teman-teman, apa yang didapat jangan cuma dicatat aja, betul ya Bu Vera ya? Betul. Tapi dilakuin, percuma nyatat tapi kalau nggak ada action ya Bu ya. Oke, sekali lagi berikan applause dong. 1.200 orang berikan applause dong untuk Bu Vera. Wah, gas pol katanya. Wah, thank you ya Bu. Finish strong. Kita finish strong ya teman-teman, 3 bulan. Ya, gunakan waktu 24 jam itu dengan baik. Percayalah, maka hal-hal baik itu akan mendatangi Anda. Oke, thank you sekali lagi Bu Vera. Wah, Bu, ini kalau diabadikan Bu ya, wah ini banyak love ini tolong di-capture-in dong. Jangan lupa nanti di-tag ke Bu Vera ya. Aku juga ya lumayan nambah follower numpang Bu Vera. Bu, thank you sekali lagi ya Bu ya. Thank you. Nah, teman-teman gimana ya informasi yang dikasih sama Bu Vera? Tipsnya luar biasa sekali. Benar ya teman-teman ya. Tetapi di sini kita punya nih tambahan tools. Nah ya, yang nantinya memperkaya teman-teman juga. Tadi kalau Bu Vera sudah menginformasikan mengenai bagaimana menambah dengan nilai ekonomi seseorang sampai akhirnya role play dengan saya. Betul nggak ya? Nah,
di sini kita ada survei yang bisa kita bagikan kepada calon nasabah. Tujuannya apa survei ini, Ira? Tujuannya yaitu untuk menginformasikan atau paling enggak kita bisa mencari tahu gitu ya. Sebenarnya nasabah saya ini kesadaran mengenai persiapan manfaat kondisi kritisnya itu sejauh mana. Nah, di momen ini lagi-lagi teman-teman kita nggak akan membuat teman-teman itu pulang tanpa membawa oleh-oleh gitu kan ya. Nah, ini ada survei kondisi kritis yang udah dibagikan oleh rekan-rekan saya juga di kolom chat. Teman-teman bisa langsung klik gitu ya. Ini menambah informasi atau tips yang sudah diberikan oleh Bu Vera tadi. Wah ya, jadi kalau ada calon nasabah saya atau nanti Bu Vera tadi mengatakan nasabah saya yang lama, udah saya datengin, betul nggak? Udah saya informasin repricing, boleh loh dikirimin yaitu survei kesadaran kondisi kritis ini. Yaitu di mana nasabah saya itu mengisi sekitar 7 pertanyaan saja sebenarnya di sini ya. Kalau teman-teman lihat mengenai survei kondisi kritis ini, yaitu untuk mencari tahu seberapa sih nasabah saya menginginkan gitu ya, atau membutuhkan manfaat kondisi kritis yang nantinya bisa kita gunakan yaitu untuk menambah tools yang udah kita dapat dari Bu Vera. Nah ya, oke teman-teman, udah dapat semua? Nah ini ya, ini adalah surveinya, Anda bisa scan QR code-nya atau Anda bisa juga ini ya, klik langsung. Nah, kalau yang tadi itu surveinya, kalau di sini adalah folder. Folder berisi mengenai info-info mengenai kondisi kritis yang bisa kita gunakan. Kita mau upload di mana? Di sosial media kita, yaitu bisa di WA Story, kemudian di Instagram Story, mau Anda punya TikTok mungkin. Nah ya, itu Anda bisa share tuh konten-konten. Zaman sekarang kontennya bagus-bagus dari mana ya? Don't worry, kita udah sediakan. Teman-teman tinggal scan aja QR code atau klik langsung apa yang udah di-share oleh Kak Dewi di kolom chat ya teman-teman ya. Anda bisa klik. Nah, Anda bisa punya banyak sekali konten yang bisa Anda gunakan di sosial media Anda. Nah, teman-teman, segampang itu kita udah kasih yang penting apa? Action-nya kata Bu Vera ya. Jangan lupa udah kasih banyak-banyak, ternyata cuma disimpan aja. Nah, teman-teman, dengan begitu, dengan berakhirnya sesi Bu Vera ya, ke Talkshow ini, jangan kemana-mana karena masih banyak nih, kita mau bagi-bagi juga informasi penting. Tapi sebelumnya saya akan serahkan kembali kepada rekan saya, yaitu Jeng Rina. Wah, Kak Oke. Rina. Suara saya jelas ya, Jeng Ira? Jelas, sip. Oke, terima Thank kasih you, banyak. Kak Terima kasih Rina. banyak Jeng Ira yang udah jadi moderator, yang udah membuat sesinya jadi makin keren, interaktifnya juga berasa banget gitu ya, bahkan sampai pokoknya semua yang ilmu-ilmu strateginya Bu Vera dikeluarin semua di sesi kita kali ini. Bahkan ya tadi Bu Vera belum ngomong aja udah ada pertanyaan loh, tapi itu udah kebongkar semua jawabannya. Jadi yang saya lihat tadi dari Q&A itu kejawab semua pada saat Bu Vera menjelaskan secara langsung. Nah, itu dia ya. Saya jadi lupa, pantesan agak burem. Oke. Nah, Bapak Ibu semua ya, yang namanya event webinar tentu harus diselesaikan sampai sesi akhir, ya kan? Di awal ada objektifnya, di tengah ada klimaksnya, di akhirnya ini ada penutup buat nge-wrap up semuanya. Bapak Ibu yang udah join, jangan sampai kelupaan. Karena di akhir sesi justru ini mau informasi lebih buat makin ngebooster untuk makin memicu kita kenapa kita harus finish strong. Apa aja amunisi-amunisi yang nanti akan dijelaskan oleh sesi closing kita pada kali ini. Nggak jauh-jauh ngomongin tentang komisi tambahan, reward lainnya, dan tadi ya kata kuncinya tadi udah di looping di depan sama Pak Revan, itu nanti juga akan dijelaskan term and con-nya, Bapak Ibu bisa lihat lagi lebih jelas. Hari ini yang join Bapak Ibu adalah peserta terpilih. Tahu dari mana sih Rina saya terpilih? Bapak Ibu dapat notifikasi
di Proofforce. Itu Bapak Ibu berarti peserta terpilih. And then Bapak Ibu nanti achieve production yang kita minta sesuai. And then Bapak Ibu dapatkanlah yang namanya tumbler eksklusif. Jadi yuk Bapak Ibu, sesinya akan makin keren kalau kita dengarkan sampai akhir. Yang akan ditutup oleh closing remark, saya akan panggilkan Pak Rio, sapaan akrabnya ya. Pak Victorio Kusuma Wijaya, Powerful Closing, Agency Business Development Director dari Surabaya ya. Selamat pagi Pak Rio. Selamat pagi, suara saya dengar Bu Rina? Suaranya jelas Pak Rio. Silakan Oke. Pak Rio. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan ke Bu Vera ya, sudah cantik, muda, sukses, dan yang paling penting positif. Positifnya menular nih sampai di sini nih teman-teman. Positif itu penting sekali di tengah-tengah kita menghadapi akhir quarterly 2023. Oke, saya mulai aja teman-teman, closing dari saya. Nah, Bapak Ibu, ada suatu cerita yang cukup menarik ya. Di tahun 1956 itu ada suatu proyek namanya Concorde Project. Proyek itu adalah dari Inggris kerjasama dengan Prancis. Nah, Concorde Project ini adalah membuat pesawat supersonik. Nah, hal ini cukup menarik. Kenapa? Karena pesawat ini biayanya adalah menelan 100 juta dolar. Nah, namun dalam perjalanan proyek ini, Bapak Ibu, ternyata biayanya membengkak.